Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji, syukur, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat ririn salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua. Orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran.
Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat keluarga besar Mak Haji, semoga sehat selalu. Pak Haji Rudi, semoga berkah. Keluarga besar yang kami hormati, juga yang kami hormati jamaah kajian Ahad pagi Al-Furqan, semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan bulan haji. Alhamdulillah, syukur kita sekarang berada di 2 bulan yang besar. Di 2 bulan ini sama-sama punya keutamaan, sama-sama punya keunggulan. Dan alhamdulillah syukurnya kita sedang berada di 2 bulan yang besar itu. Yang pertama, kita sekarang berada di bulan haram. Yang mana bulan haram itu punya keutamaan besar. Yang kedua, kita juga sekarang berada di bulan haji. Yang sudah kita ketahui bulan haji juga punya keutamaan yang sangat besar. Artinya kita sekarang sedang berada di 2 bulan yang mana ibadah-ibadah kita mempunyai keutamaan 2 kali lipat. Ya kan? Nah, maka dalam hal ini termasuk nikmat yang besar yang saat ini sedang Allah berikan kepada kita. Nah, mari kita sama-sama meraih kenikmatan-kenikmatan, kesempatan yang sedang saat ini Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sekarang berada di bulan haram. Kita lihat ayatnya, surat Al-Baqarah, ayatnya 194. Surat 2, ayatnya 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Yang artinya bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya, di surat Al-Baqarah ayat 194, bulan haram dengan bulan haram. Nah, kita sekarang itu sedang berada di bulan haram yang keutamaan pahalanya dilipat gandakan. Nah, bulan haram itu apa saja? Di situ ada angka kecilnya. Maksudnya antara lain ialah bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Iya. Jadi bulan haram itu sebutan untuk 4 bulan. Yang pertama, bulan haram itu Zulqa'dah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram.
Yang keempatnya Rajab. Nah, 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram. Jadi anggotanya 4 bulan. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haram. Ya. Nah, ada apa dengan bulan haram itu? Kata Allah, bulan haram itu bulan yang dihormati. Bulan yang disucikan oleh semua umat. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau masuk bulan haram itu disebut sebagai bulan istirahat. Kenapa? Karena ada larangan untuk berperang di bulan-bulan 4 itu. Makanya kalau udah masuk bulan haram, pada istirahat tidak berperang. Jadi ibu-ibu bisa ke pasar, bisa kumpul dengan keluarga. Kalau sekarang namanya gencatan senjata. Ya, kalau zaman sekarang. Nah, jadi luar biasa bulan haram itu di zaman dulu luar biasa. Nah, kemudian bulan haram ini juga ada larangan khusus di ayat yang lain. Kata Allah, janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Ada larangan khusus, jangan berbuat dosa di bulan-bulan haram. Bukan sebaliknya. Bukan malah, oh berarti kalau tidak di bulan haram, boleh. Bukan. Karena, kenapa ada larangan khusus? Karena biasanya kalau di bulan-bulan yang ada keutamaan pahalanya besar, seperti bulan Ramadan, bulan haji, bulan haram, itu biasanya dosanya juga lebih besar. Kalau tidak ada bulan-bulan yang tidak ada keutamaannya, standarnya berapa? Di surat 6 Allah kasih tahu. Kejahatan dibalas 1, kebaikan dibalas 10. Itu standarnya. Jadi kalau bulan-bulan yang tidak ada keutamaan, balasannya seperti itu. Kalau dosa dibalas 1, kalau kebaikan dibalas 10. Itu normal. Tapi kalau di bulan-bulan yang ada keutamaannya, seperti bulan Ramadan, ya, di bulan haram, itu tidak berlaku. Tapi pahalanya juga tidak seperti, bukan 10 kali lipat, berlipat-lipat, lebih dari biasanya. Tapi begitu juga dengan dosa. Bukan berarti larangan ini, oh berarti kalau tidak di bulan haram, boleh berbuat dosa, bukan. Dia kembali normal, 1 dibalas 1. Jadi alangkah ruginya, kalau seandainya di bulan-bulan Ramadan ini kita tidak meningkatkan. Nah, jadi bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang dihormati. Nah, terus bagaimana kita sebagai umat Islam, cara kita menghormati bulan haram itu bagaimana? Cukup dengan di akhir ayat itu. Allah katakan apa? Bertakwalah kepada Allah. Jadi cara meningkatkan, menghormati bulan haram itu dengan cara kita bertakwa. Semakin banyak perintah-perintah kita kerjakan, semakin banyak juga larangan-larangan yang kita tinggalkan. Maka sempurna cara kita menghormati bulan Ramadan. Karena dosa dilipat gandakan, pahala juga dilipat gandakan. Dengan cara kita bertakwa ini, maka dengan sebaik-baik kita menghormati bulan Ramadan dengan cara kita beramal bertakwa. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita karena kita sedang berada di bulan haram. Yang kedua, selain kita juga sekarang berada di bulan haram, kita juga sekarang berada di bulan haji. Masya Allah, coba. Yang pada umumnya kita udah mengetahui besarnya pahala-pahala yang dilakukan di bulan-bulan haji. Nah, bulan haji itu sebutan untuk berapa bulan? Kita lanjutkan 3 ayat berikutnya, 197-nya. Maju 3 ayat, 197 surat yang sama. Surat yang sama, ayatnya 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
wattaqun ya ulil albab. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rapat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, kita sekarang berada di bulan haji. Di dalam ayat ini Allah katakan musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Dari kalimat ayat itu saja, bulan haji itu bukan satu bulan, karena sebutnya bulan-bulan. Nah, di kata maklumin ada angka kecilnya. Dan Zulhijjah. Ya, jadi bulan haji itu sebutan untuk 3 bulan. Apa saja? Yang pertama dimulai dari Syawal. Kalau bulan haram tadi diawali dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tapi bulan haji diawali dari Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncaknya nanti kapan? Ya di Dzulhijjah sekarang. Tapi itu udah termasuk bulan haji berarti Syawal. Iya, kenapa? Karena persiapannya. Ya, persiapan untuk jamaah haji itu udah mulai dari bulan Syawal. Makanya biasanya kalau udah masuk awal Dzulqa'dah, itu travel nggak boleh memberangkatkan ibadah umroh lagi. Nah, jadi kalau kita pengen ngelihat umroh di Madinah, di Mekah itu sepi, ya, nggak ada orang, yang masjidnya hektaran itu, saat masuk bulan Dzulqa'dah, nggak ada orang. Kalaupun sholat ya paling ada beberapa orang saja, yang biasanya padat, penuh. Begitu juga dengan hotel-hotel. Kalau kita pengen ngelihat hotel di Mekah dan Madinah itu kosong, lihatlah di awal Dzulqa'dah, karena tidak ada lagi orang yang umroh, udah dilarang. Buat apa? Buat persiapan nyambut jamaah haji yang datang. Masya Allah, coba. Persiapannya. Memang puncaknya itu nanti di kapan? Di Dzulhijjah yang sekarang. Tapi Syawal itu sudah termasuk. Nah, jadi udah bisa kita simpulkan sekarang itu kita sedang berada di 2 bulan yang besar. Yang sama-sama punya keutamaan. Bulan haram punya keutamaan, bulan haji juga punya keutamaan. Dan kita sedang berada di 2 bulan yang besar itu. Masya Allah. Ini betul-betul nikmat. Yang harus kita betul-betul manfaatkan. Nah, di antara amalan puncaknya itu yang pertama nanti ada haji. Ya, yang kedua apa? Ada kurban. Ya kan? Di antara amalan-amalan puncaknya nanti. Nah, yang pertama adalah haji. Makanya di sini Allah katakan, barang siapa yang ibadah haji di bulan-bulan itu, yang berangkat di bulan 3 bulan ini, pesan Allah apa? Syaratnya. Karena setiap ibadah itu punya syarat. Syarat sah sholat, menghadap kiblat, harus bersuci, dan yang lainnya. Syarat. Supaya sah. Makanya di sini Allah beri syarat juga. Yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, apa kata Allah? Jangan berkata jorok. Kedua, jangan bermaksiat. Yang ketiga, jangan bertengkar. Jangan sampai berangkat haji tapi dengan tetangga tidak teguran. Jangan sampai berangkat umroh dengan besan musuhan. Ya, berangkat haji, berangkat umroh sama besan kok tidak teguran. Itu bukan tamunya Allah. Allah tidak terima tamu yang seperti itu. Jadi sebelum berangkat itu perbaiki dulu hubungan kita dengan hablum minan nas. Yang masih musuh-musuhan, baik-baikan dulu. Ya, maaf-maafan dulu. Karena syarat untuk jadi haji mabrur, umroh mabrur itu Allah beri syarat. Kemudian yang kedua, setelah itu Allah katakan apa lagi? Bawa bekal. Karena orang Yaman, zaman dulu itu di Quran dikritik oleh Allah. Ya, orang Yaman itu kalau berangkat haji cuma untuk cukup ongkos, modal makan tidurnya, modal tawakal. Dikritik oleh Allah. Jangan seperti orang Yaman. Yaman zaman dulu maksudnya. Mereka itu kalau pergi haji, cuma ongkos berangkat saja,
Untuk makan tidak ada, tidur tidak ada. Yang terjadi apa? Mereka seperti gelandangan. Makan dia minta-minta. Itu dilarang oleh Allah. Quran. Jadi bekal di sini maksudnya finansial. Yang selanjutnya apa lagi? Bawa bekal lagi, kata Allah. Bawa bekal sebaik bekal itu takwa. Nah ini haji mabrur itu kayak ini. Yang namanya bekal, ya tentu sebelum kita persiapkan. Sebelum berangkat udah kita persiapkan. Sekarang kapan persiapan bekal takwanya? Di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dengan bulan haji itu tidak ada jarak. Kok tidak ada jarak? Karena bulan Syawal sudah termasuk bulan haji. Dzulqa'dah sudah masuk bulan haji. Makanya Ramadan itu ya sebenarnya persiapan bekal haji mabrurnya. Makanya Ramadan itu tujuannya takwa. La'allakum tattaqun. Caranya tidak ada. Jadi persiapannya betul. Jadi kalau ingin hajinya mabrur, umrohnya mabrur, maka Ramadan itu betul-betul harus bersungguh-sungguh. Karena di situ kita dilatih bangun malam, dilatih kesabaran, dilatih menjauhi yang haram. Yang halal pun kita jauhi kalau belum waktunya. Nah itu betul-betul luar biasa. Nah ini yang bekal mabrurnya. Jadi kalau untuk bekal mabrur harus berbekal apa? Takwa. Baik yang haji maupun yang umroh. Nah bagaimana kalau seandainya tidak berbekal takwa? Ya mungkin insya Allah semuanya sah. Yang haji sah, yang umroh juga sah. Kalau cuma sekedar untuk sah haji dan umroh itu, ya tidak pula harus berbekal takwa, insya Allah sah. Kalau cuma sekedar sahnya. Orang yang belum sholat 5 waktu saja, kalau dia berangkat haji, ya insya Allah sah. Karena syarat sah haji cukup penuhi syarat dan rukunnya. Apalagi kalau rukun umroh, paling dikit. Rukun umroh itu, ihram, tawaf, sa'i, udah sah umrohnya. Haji juga sama, tambah. Artinya dia tidak mengerti dan tidak paham tentang ilmu agama, sholat belum baik, kalau dia penuhin syarat itu sah hajinya, sah umrohnya. Tapi perkara mabrur nanti dulu, Allah punya syarat. Sama kayak sholat. Saat ada orang yang memenuhi ibadah sholat, syarat dan rukunnya, apalagi kalau dia sholat yang ikut imam sah, tapi perkara diterima Allah punya syarat. Nah maka penuhi syarat dan rukunnya, penuhi syarat mabrurnya. Karena kalau sholat dipenuhi syaratnya saja, tidak dipenuhi syarat untuk diterimanya, berapa banyak di dalam Al-Quran sholat mereka itu tidak diterima. Fawailul lil musallin. Karena kadang-kadang di masyarakat kita di Indonesia ini khususnya ya di Indonesia itu kadang-kadang berlebih-lebihan menafsirkan haji dan umroh itu. Berlebih-lebihan. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa, tidak bermasalah, tapi terlalu berlebih-lebihan. Harapannya kalau misalnya ada keluarga yang berangkat haji, berangkat umroh, pulang ke sana tuh jadi orang soleh. Harapannya, iya betul. Tapi kalau mau jadi orang soleh itu enggak harus berangkat haji dulu. Tapi harapannya kalau ada orang keluarganya yang berangkat yang tadinya banyak maksiat, yang tadinya berbuat zolim, harapannya pulang dari sana itu betul-betul jadi orang yang soleh, yang tadi enggak pandai ngaji, yang tadi enggak paham jadi paham. Di sana itu enggak mondok. Di sana itu enggak belajar ngaji. Makanya boleh tes. Yang tahun ini berangkat haji, yang tidak bisa ngaji Iqra, pulang tes Pak Hajinya. Tidak tahu juga ngaji Iqra deh. Sama kan? Ya harapan yang paham tadi. Yang tadinya sholatnya, wuduknya masih salah dari siku ke tangan, pulang dari sana, tes lagi lihat wuduknya masih siku dari siku ke tangan juga. Iya kan? Nah makanya bekal, kalau kita benar mabrur itu sebelum, bekal itu sebelum. Alangkah baiknya sebelumnya kita udah ada bekal takwa. Arti takwa itu apa? Orang yang benar-benar sudah taat. Artinya dia paham dengan perintah, dia tahu dengan perintah, dia tahu dengan yang bukan orang-orang yang berangkat kemudian tidak tahu, harapannya yang luar biasa sepulang dari situ berubah total. Sama kayak yang haji, yang umroh, tepatan hari Jumat kan di sana dianjurkan ikut sholat Jumat. Boleh tanya kalau yang tidak ngerti bahasa Arab. Khotib tadi nyampaikan apa? Belas, tidak ada yang ngerti sama sekali. Nambah pun enggak.
Ya sama artinya, cuma hanya apa? Dia punya pengalaman ritual haji, dia punya pengalaman ritual umroh saja. Tapi untuk perkara mabrur, Allah punya syarat. Maka dalam hal ini, yang mau berangkat tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, persiapkan. Jangan hanya sah hajinya, jangan sah umrohnya saja, tapi kalau bisa, mabrur, diterima. Syaratnya bagaimana? Sebelum berangkat, persiapkan modal takwanya. Karena ini gambaran haji. Makanya haji mabrur itu bukan panggilan. Haji yang sebenarnya itu bukan gelar, tapi perilaku dan perbuatan. Ketaatan dia kepada Allah. Cara mempersiapkannya bagaimana? Orang-orang yang harus berbekal takwa tadi, kita buka surat 9 ayat 71. Surat 9. Ayatnya 71, 72. Surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Iya. Bekal takwanya sebelum, bukan setelah. Yang namanya bekal sebelum keberangkatan itu memang sudah dipersiapkan. Nah, di awal ayat ini Allah katakan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong sebagian yang lain. Bagaimana cara kita saling tolong menolong? Ngajak berbuat ma'ruf, cegah perbuatan mungkar. Itu tolong menolong yang terbaik. Nah, siapa saja orang-orang yang beriman, yang dia sholat 5 waktu, dia beramal ma'ruf nahi mungkar, yang sedekah amal ma'ruf nahi mungkar, yang berpuasa amal ma'ruf nahi mungkar, yang umroh amal ma'ruf nahi mungkar, yang haji amal ma'ruf nahi mungkar, di akhir ayat itu Allah berjanji Allah akan beri rahmat. Di ayat lain, di surat yang sama, kalau rahmat di akhirat itu diantaranya ada sorga. Ya, ganti rahmat itu Allah kasih sorga. Asal dia sholat, beramal ma'ruf nahi mungkar. Makanya tidak ada ayat di Quran. Kalau ada orang yang beriman bertakwa, dia transit ke neraka, tidak ada ayatnya. Langsung. Walaupun nanti ada di surat Maryam, ya di ayat 77:1 itu, semua orang-orang Islam, baik dia munafik, baik dia itu musyrik, yang penting dia Islam, semuanya nanti ke Sirat.
Kalau orang kafir kan enggak. Termasuk orang-orang yang bertakwa itu nanti menuju ke neraka semua. Karena neraka itu posisinya di depan, di belakang. Jembatannya satu, cuma tidak ada jalan lain. Artinya semuanya lewat situ semua. Tapi kata Allah, orang-orang yang bertakwa, Allah selamatkan. Walaupun dia nanti lewatnya neraka, tapi diselamatkan. Tapi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, di Quran masih banyak itu yang dimasukin ke neraka dulu. Karena dia hanya beramal soleh. Beda, orang beriman bertakwa sama beriman amal soleh. Beda di dalam Quran. Kalau dia beriman beramal soleh, dia beriman, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Larangan masih dikerjakan. Ini banyak transit di Quran. Kalau yang beriman bertakwa, maksudnya dia beriman melaksanakan amal baik, perintah dikerjakan, larangan dijauhin. Tidak ada ayat mereka transit dalam Quran. Langsung ke surga. Makanya harus beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang dapat amal ma'ruf nahi mungkar ini, Allah jamin. Nah, kalaupun seandainya, karena keadaan mungkin ada yang tidak sempat berhaji, ada yang tidak sempat berumroh karena keadaan, mungkin usia, mungkin ekonomi, mungkin karena sakit, yang sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi yang rukun dikerjakan apa saja? Sholat, puasa, zakat. Kalau dia beramal soleh, dia beramal ma'ruf nahi mungkar, Allah jamin masuk surga dia. Asal dia sholat, puasa, amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, tidak ada ayat jaminannya. Kalau cuma sholat saja. Karena orang yang sholat masih keji, masih mungkar, sholatnya fawailul lil musallin di Quran. Nah, makanya dalam hal ini penting kita mempersiapkan. Dan Allah katakan laki-laki yang beriman, baik perempuan itu mereka saling tolong-menolong. Dalam dua hal ini, jangan hanya dalam amal ma'ruf saja. Kita harus tolong-menolong dalam hal apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak cukup kalau hanya sekedar beramal ma'ruf. Bahkan ada ayat perintah khususnya di surat Al-Maidah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan. Jangan tolong-menolong dalam kejahatan. Baru Allah kasih padilah di Quran surat An-Nisa. Ayat 85 Allah katakan, siapa yang tolong menolong dalam kebaikan, dia dapat pahala yang sama. Siapa yang tolong menolong dalam keburukan, dia dapat dosa yang sama. Dan ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syarat untuk dapat pahala seseorang yang berbuat baik, untuk dapat dosa seseorang yang melakukan kejahatan, syaratnya harus ada partisipasi. Kalau tidak, berlaku hukum, barang siapa yang berbuat dosa, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat pahala, kebaikan, maka pahalanya untuk diri sendiri. Dari ayat itu terjawab, seorang suami tidak nanggung dosa istri. Bu, kalau berbuat dosa tanggung sendiri, suami ndak. Dari ayat itu, orang tua tidak nanggung dosa anak. Nafsi, nafsi. Masing-masing. Ujung Palembang, we. Iya. Tapi masih ada tuh yang bilang katanya sesoleh apapun seorang suami, sekalipun dia hafal Quran, kalau istrinya masuk neraka, suami ikut masuk neraka. Urusannya apa? Coba. Kalau memang iya Nabi Nuh masuk neraka nanti dia. Kalau memang iya Nabi Lut masuk neraka. Kenapa? Istri Nabi dua ini ahlina, tapi enggak masuk surga nanti dia. Kecuali kalau ada partisipasi. Misalnya, seorang istri ditanya suaminya, Mi, sore nanti rencananya mau ngerumpi di mana? Ditanya, Pak. Suaminya juga libur, enggak ada kerjaan kali. Kata istrinya, rencananya Sipi, katanya sore-sore mau ke Kambang Iwa. Ya sekalian nongki-nongki sama teman-teman di sana. Suaminya bilang, nanti papa antar. Bener dapat dosa ngerumpi walaupun tidak ikut. Ya, yang kayak ini, karena dia ada partisipasi. Tapi kalau misalnya seorang istri pergi sendiri, ongkos sendiri, terus tidak pamit dengan suami, terus kerjanya ngerumpi, terus suami dapat. Enak bener loh. Enggak. Begitu juga orang tua, aman Pak, Bu, aman. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak, dia bermaksiat, maka tanggung sendiri. Apa dalilnya? Akil balik. Orang kalau udah akil balik itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka tanggung sendiri.
Nggak ada ikut campurnya orang tua, ngapain? Ya kan? Cuma memang kita itu ada kewajiban-kewajiban. Seorang suami ada kewajiban kepada istrinya, istri ada kewajiban kepada suami. Kebalikannya, orang tua ada kewajiban kepada anaknya. Anak ada kewajiban kepada orang tua. Di antara kewajiban orang tua dan suami kepada keluarganya apa? Satu, mengajarkan. Ya kan? Memfasilitasi. Ini hak ini. Mengingatkan, mendoakan. Nah, kalau seandainya ada orang tua, ada suami yang tidak melakukan kewajibannya terhadap istri dan keluarga dan anaknya, apakah saat anak melakukan hal-hal yang berdosa, apakah suami dan orang tua mendapat dosa maksiatnya? Jawabnya tetap tidak. Tetap tidak. Terus katanya dosa. Iya, dosanya dari mana? Dosanya karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Dia dosanya tidak melakukan, orang tua tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada anaknya. Ini akan diminta pertanggungjawaban dalam Quran surat 6. Jadi bukan dosa ya Bu ya. Kalau misalnya betul dosa anak yang nanggung nanti orang tua semua. Pengantin baru bilang ke istrinya, "Ma, kita buat anak satu aja ya." Kata istrinya, "Bahkan program pemerintah 2. Nanti semakin banyak anak, semakin banyak kita dosanya." Kenapa? Dosa anak kita yang nanggung. Kan enggak. Kecuali ada parsi. Hukum itu jelas di Al-Quran. Ya. Maka ada kata masing-masing. Nah, tapi tetap kita tuh diberi tugas apa? Harus tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Baik laki maupun perempuan. Nah, untuk dalam hal amal ma'ruf, insya Allah kita udah tolong-menolong nih. Yang ngajak teman ngaji hari ini, yang nge-share undangan hari ini, asbab-asbab akhirnya punya teman ikut ngaji, berkumpul, yang punya fasilitas ini kita udah tolong-menolong ini. Jaminannya yang di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan ilmu, kemudian Allah mudahkan baginya sorga. Iya. Artinya saat kita mengajak kebaikan seperti ini salah satu contoh dan yang lainnya juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Tapi tidak cukup. Karena terjerumusnya orang dari neraka itu bukan hanya tidak melakukan kebaikan. Saat dia melakukan hal yang dilarang itu bisa menjerumuskan seseorang dari ke neraka. Maka saat ada orang yang bermaksiat melakukan apa yang dilarang, ini juga butuh kita tolong. Caranya bagaimana? Cegah kemungkaran. Kenapa? Saat ada orang yang bermaksiat kita cegah dia, kita arahkan itu menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya amal ma'ruf nahi. Kalau cuma sekedar beramal ma'ruf, ya, belum tentu dia terselamatkan dari hal yang mungkar. Makanya ma'aji, wa'aji, tante aji itu harus saling nasihatin. Ma'aji kalau ngelihat tante aji yang bermaksiat nasihatin, tidak apa-apa ma'aji. Kasih tahu ke tante ajinya, "Tante aji kalau ke warung itu jangan lupa pakai jilbab. Tante aji kalau ke warung itu jangan pakai daster. Ini dasternya setengah betis pula pun." Subhanallah, coba. Udah dipanggil mak aji tuh. Terima. Itu nyelamatin dia dari apa? Dari api neraka itu. Bukan ya ngaji oke, tapi ya mencegah kemungkaran. Nah, si tante ajinya juga, kalau mak aji sama wa ajinya ada kesalahan, bermaksiat, ya kasih tahu juga. Tante ajinya bilang, mak aji juga kalau nyapu itu pakai jilbab di teras. Iya. Wa ajinya juga sama, kalau nyapunya pakai sapu lidinya jangan nenggit. Ini udah pakai dasternya setengah betis, pakai gaya-gaya nunggit, lagi nyapunya pun coba. Apalagi rumahnya di pinggir jalan coba. Kan dosa. Nah, saling ini amal ma'ruf nahi mungkar itu perlu. Nah, orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar yang seperti ini, kalau dia sholat 5 waktu, sorga. Kalau dia berpuasa amal ma'ruf nahi mungkar seperti ini, kata Allah, Allah kasih sorga. Yang haji beramal ma'ruf seperti ini, Allah jamin dia sorga mabrur. Tapi kalau enggak, jangan harap. Makanya yang dimaksud di rahmat di sini itu sorga. Buktinya di ayat berikutnya, ayat 72-nya. Allah katakan apa? Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki dan perempuan, akan mendapatkan sorga. Yang mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya.
Dan mereka akan mendapat tempat. Ya, surga itu ternyata tempat. Ada tempatnya nanti Firdaus, tempatnya. Ada lagi Aden, tempat-tempatnya, tempat-tempat yang didiamin oleh orang-orang yang masuk surga. Ada Aden. Nah, keriduan Allah itu lebih besar. Ampunan Allah itu lebih besar. Kasih sayang Allah itu juga lebih. Tapi jangan lupa sebaliknya ya Bu ya. Azab Allah juga lebih. Iya. Ini kadang-kadang jadi alasan. Nggak sholat. Allah juga maha pengampun Ustadz. Iya, bener. Kalau ninggalkan kewajiban dengan alasan Allah tuh maha pengasih, maha penyayang Ustadz. Betul. Di balik itu semua, azabnya juga lebih pedih dan lebih keras. Ya, jangan tertipu. Semua itu punya syarat. Dapat kasih sayang Allah tuh punya syarat. Dapat ampunan Allah punya syarat. Nah, kemudian selanjutnya, ini bagi orang-orang yang sholat, yang dia beramal ma'ruf nahi mungkar, dia puasa amal ma'ruf nahi mungkar, mabrur, sholatnya mabrur, puasanya mabrur, sedekahnya mabrur, mabrur itu diterima. Kalau dia umroh, mabrur. Kalau dia haji, mabrur. Karena dia bertakwa. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Dia sholat tapi dia tidak bertakwa. Dia puasa tapi dia tidak bertakwa. Dalil satu persatunya ada. Yang kalau dia sholat, dia tidak bertakwa, tidak diterima. Kalau dia sedekah, dia tidak bertakwa, tidak diterima. Ada satu persatu. Kalau dalil umumnya juga ada. Coba kita lihat. Dalil secara umum saja. Orang yang beramal baik tapi dia tidak bertakwa, Allah tidak terima. Coba buka surat Al-Ma'idah ya 27. Surat 5. Ayatnya 27. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Betul, di akhir ayat itu. Apa Allah katakan? Sesungguhnya Allah hanya apa? Hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Hanya menerima. Yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Dia sholat, amal ma'ruf nahi mungkar. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sholatnya diterima. Kalau dia berpuasa, kalau dia beramal ma'ruf nahi mungkar, puasanya diterima. Ada di dalam hadis Nabi SAW. Seorang yang beriman yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan dusta. Orang beriman yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan adu dombanya. Maka Allah tidak membutuhkan puasa dari orang-orang beriman yang seperti ini. Artinya tertolak. Dalil secara khusus. Tapi dalil secara umum jelas dalam ayat ini. Dan di sini ada kurban. Jadi amalan ada haji, ada berkurban. Dan kurban ini termasuk amalan terbaik di 4 hari. 10, 11, 12, 13. Sebaik-baik sodakoh di hari ke 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, puncaknya itu menyembelih hewan kurban. Sedekah terbaik. Memang kadangkala nanti kita ada sedekah terbaik itu sedekah makanan. Kapan? Saat bulan Ramadan. Sedekah terbaiknya makanan. Kenapa? Dengan memberi makanan kepada orang yang berpuasa, itu kita mendapatkan pahala puasa, pahala yang lain-lainnya. Kalau di bulan Zulhijjah, di hari ke-10, 11, 12, 13, itu pahala terbaik dengan bersedekah hewan kurban. Selain dari haji, tadi ada haji, ini hewan kurban. Nah, tapi perlu kita garis bawahi. Haji yang bertakwa, berkurban yang bertakwa,
yang sholat yang bertakwa, yang puasa yang bertakwa, yang sedekah yang bertakwa, yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Jadi berusaha untuk betul-betul taat di dalam dua hal. Nah, sekarang selain dari amalan dua, haji dan berkurban, apalagi yang dianjurkan? Dan di sini letak keutamaan bulan-bulan yang mempunyai keutamaan besar. Kita buka surat 89. 89 ayat 1 sampai 5. Surat Al-Fajr ayatnya 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wasyafa'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Yang artinya, demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Di ayat yang kedua, demi malam 10. Malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan ada pula yang mengatakan 10 yang pertama dan bulan Muharram termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula yang mengatakan 10 malam pertama pada bulan itu. Iya, ada 3 bulan yang punya keutamaan sampai-sampai Allah bersumpah demi kemuliaan 3 bulan itu. Termasuk di dalamnya ada bulan Zulhijjah. Yang bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haji dan termasuk bulan haram. Demi malam 10, yang pertama 10 terakhir Ramadan. Yang tidak diragukan lagi, tapi ada sebagian ulama tetap meninggikan bulan Zulhijjah. Alasannya kenapa? Yang pertama, ulama yang meninggikan bulan Zulhijjah lebih tinggi dari bulan Ramadan. Alasannya yang pertama, karena di 10 terakhir Ramadan itu hanya di malam ganjil katanya. Artinya tidak setiap malam. Udah hanya di malam ganjilnya cuma 1 malam. Bukan setiap malam. Sedangkan Zulhijjah dari 1 sampai tanggal 10 semuanya sama. Apa saja amalannya? Semua yang kita kerjakan, wajib, sunnah, siang, malam, pagi, sore, itu bernilai lebih baik daripada jihad fisabilillah. Masya Allah, coba. Makanya ada sebagian ulama meninggikan bulan Zulhijjah. Di bawahnya baru ada Ramadan. Tapi tetap ada yang meninggikan bulan Ramadan tetap. Ya. Yang kedua, alasan-alasan mereka tuh jelas memang. Kemudian yang kedua, ada bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Ini juga termasuk bulan haram. Anggota bulan haram tadi. Karena kata Allah di bulan haram itu ada nama yang namanya hari-hari Asyura. Harinya umat Nabi Musa. Asyura itu hari umatnya Nabi Musa. Yang di zaman awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, itu kan penduduk Madinah itu di antara sukunya ada Yahudi. Jadi Yahudi itu setelah tinggalnya dulu kan di Madinah. Asal muasal dari situlah Madinah dan Mekah itu disebut tanah haram. Pengusiran orang-orang kafir dari tanah haram itu. Awalnya tidak disebut sejarah tanah haram itu. Awalnya banyak orang-orang kafir termasuk di Madinah. Makanya suku Madinah itu pertama-tama Nabi hijrah itu ada Yahudi. Ya, sama kayak kita berdampingan, hidupnya berdampingan. Cuman ciri khas mereka itu kalau dalam Al-Quran mereka selalu berkhianat. Makanya perjanjian Hudaybiyah itu mereka suka mengkhianatinya. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati sendiri. Ya kan? Nah jadi di tanggal 10 itu, di zaman Nabi, itu Nabi memerintahkan sahabat untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di tanggal 10 itu. Karena bertetangga, karena bermasyarakat, karena berbaur. Jadi sahabat Nabi itu nengok mereka, oh ternyata mereka di hari 10 itu mereka puasa. Ya. Alasan mereka, kenapa berpuasa? Karena hari itu turun pertolongan Allah kepada Nabi Musa yang bisa membelah
lautan. Nah, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kisah cerita itu dari sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mulai hari ini kita berpuasa, hukumnya wajib. Sama kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib sebelumnya. Setelah turun surat Muzammil ayat 20, kisahnya, turun ayat itu, ayat terakhir Muzammil, sholat tahajud menjadi sunnah mu'akadah. Hukumnya. Jadi sunnah yang hampir mendekati wajib. Makanya yang di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, seabdol sholat, sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu itu tahajud. Ya, tahajud. Makanya tahajud itu amalan orang-orang soleh terdahulu. Karena memang wajib sholat malam dulu. Ya, kalau sekarang kan sunnah. Nah, dari setelah itulah, kisah itulah Nabi berpuasa. Makanya kita juga sunnahnya itu berpuasa di tanggal 9, 10 supaya tidak menyamai mereka. Kemudian ada yang 10, 11 supaya tidak sama. Ya, dari kisah-kisah itu, jadi ada 3 bulan yang punya keutamaannya. Nah, sekarang kita itu sedang berada di bulan Dzulhijjah awal, ya kan? Yang mana sampai Allah bersumpah demi kemuliaan bulan Dzulhijjah itu. Kemudian apa saja yang dianjurkan selain dari berhaji? Ya, kemudian yang selanjutnya berkurban, yang dianjurkan oleh para ulama karena dalil umumnya ada, kalau dalil khususnya cuma 1, yaitu di tanggal 9, dalil khususnya. Tapi anjuran untuk meningkatkan amal soleh itu, makanya ada yang menganjurkan kita berpuasa itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 anjurannya. Dalil khususnya hanya di tanggal 9 atau yang disebut dengan puasa Arafah. Ya. Jadi usahakan kita harus berpuasa. Yang tidak bisa tiap hari silahkan seperti puasa Nabi Daud. Kalau yang tidak bisa juga silahkan puasa di tanggal 9-nya saja. Nah, tapi yang bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau misalnya bapak kita, ibu yang masih punya hutang Ramadan, tidak ada anjuran untuk melaksanakan yang sunnah seketika kita masih ada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Jadi bagaimana caranya? Bagi kita Pak yang masih ada hutang Ramadan, ya kan? Masa-masa akil balik kita termasuk masih jahil. Ibu-ibu juga masa-masa awal akil baliknya belum banyak bayar hutang haidnya yang 1 tahun ada 7 hari itu, mending dari tanggal 1 kemarin atau hari ini sampai tanggal 9 niatkan untuk qada saja. Pertanyaannya, apakah tetap dapat? Tentu tetap dapat. Karena apa saja yang kita lakukan, dan di tanggal 9 kan ada tambahan. Selain dari seperti lebih baik daripada jihad fisabilillah, di tanggal 9-nya ditambah lagi apa? Ngapus dosa setelah dan sebelumnya 1 tahun 1 tahun. Apakah kalau kita ganti tetap qada itu tetap didapat? Jawabnya tetap didapat. Karena syarat untuk mendapatkan hapus sebelum dan setelahnya itu tidak melakukan dosa besar. Artinya, kalaupun dia berpuasa tapi dia masih melakukan dosa besar, maka tidak mendapatkan pahala yang menghapus sebelum dan setelah 1 tahun tidak dapat. Sedangkan meninggalkan kewajiban puasa Ramadan itu dosa besar. Maka mending niatin qada aja. Dan itu pasti dapat keuntungannya, tetap dapat pahala lebih baik daripada jihad fisabilillah. Dapat tetap tambahan, ngapus dosa sebelum dan setelahnya 1 tahun, Ramadan hutangnya berkurang. Kalaupun tetap diniatkan sunnah tetap dapat, tapi keuntungannya banyak didapat saat kita ganti dengan niat qada. Jadi jangan disunahin, dikodoin aja yang kita masih banyak utang. Belum ada anjuran. Ada ayatnya di Quran, belum ada anjuran. Kita lihat, belum ada anjuran mengerjakan sunnah kalau kita masih ada hutang-hutang perkara yang wajib. Coba buka surat 7. Ayatnya 145. Surah Al-A'raf. Ayatnya 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'idhah. Min kulli syai'in mau'izatan wa tabsilan li kulli syai'.
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Ya, untuk Nabi Musa alaihi salam, wahyunya Allah tuliskan pada lauh-lauh. Jadi lauh-lauh itu ada angka kecilnya, tempat nempelnya wahyu. Ya, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lauhnya apa? Batu yang sudah berbentuk lempengan, ada yang nempelnya di tulang, di pelepah kurma, kulit kayu. Nah, itu semua disebut lauh, tempat tertulisnya wahyu. Segala sesuatu sama, Al-Quran juga segala sesuatu tertulis. Pelajaran, penjelasan, segala hal. Termasuk di dalam Al-Quran itu cara penyembelihan pun Allah ajarkan. Di zaman belum ada media yang seperti saat ini. Jadi saya dulu tuh dakwahnya tuh sebelum ada media, belum ada handphone. Saya sudah tahu kalau onta itu ternyata tidak disembelih. Di Quran disebut, ya, tidak disembelih. Satu-satunya hewan yang menyembelihnya tidak digorok lehernya, onta. Setelah media zaman sekarang jelas karena bisa dilihat dari unggahan-unggahan, ya kan? Ternyata onta itu betul hanya ditusuk di bagian sininya saja, ditusuk keluar darahnya, udah ternyata. Dan itu Allah ceritakan dalam Quran. Cara penyembelihannya berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Belum ada media, kalau sekarang kan bisa kita lihat semua. Nah, itu contoh. Jadi betul-betul segala sesuatu itu tertulis. Ya, berkaitan dengan penyembelihan, termasuk pembagian hewan kurban dan yang lainnya. Nah, makanya Allah katakan, Allah berfirman, peganglah dengan teguh kepadanya. Seru kaummu untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kepadanya itu maksudnya apa? Kalau Nabi Musa tadi seruannya kepada kitabnya. Kalau zaman kita sekarang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebaik-baik di situ maksudnya pedoman cara beribadah. Atau mudahnya sebaik-baik beribadah. Dikata sebaik-baik itu ada angka kecilnya. Benar, utamakan yang wajib. Baru yang sunnah, baru yang mubah. Itu kata Allah. Ada kisahnya saat Arab Badui yang masuk Islam setelah bersahadat. Dia nanya kepada Nabi SAW setelah bersahadat, ya Rasulullah SAW, apa kewajibanku terhadap Islam? Karena dia sudah bersahadat. Kata Nabi SAW, sholat 5 waktu. Berpuasa, bayar zakat. Kalau udah mampu, haji. Orang Arab Badui yang baru masuk Islam nanya lagi, ya Rasulullah, adakah yang lainnya? Jawabnya tidak ada. Tidak ada lagi. Bertanya lagi, baru dijawab. Kalau mau, yang sunnah. Kalau mau, yang sunnah. Artinya, wajib dulu. Makanya, kalau seandainya kita yang hari ini berpuasa dan hari-hari berikutnya ke depan sampai tanggal 9, kalau selagi kita masih ada hutang Ramadan, ya, baik bapak maupun ibu, mending diniatin qada saja. Karena tidak ada anjuran bagi kita yang belum melaksanakan yang wajib, terus melaksanakan yang sunnah. Iya. Kalau kita masih punya hutang Ramadan, sama kayak orang sholat sunnah tapi tidak sholat 5 waktu, itu sama itu. Ibu rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, tapi tidak sholat 5 waktu. Sama itu. Yang rajin puasa sunnah, tapi yang qada tidak dibayar, itu sama. Nah, jadi yang pertama anjurannya kita memperbanyak puasa, tapi yang banyak hutang mending qadain aja. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh para ulama di awal 10 Zulhijjah ini apalagi? Kita memperbanyak zikir. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya takbir, tasbih, tahmid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumnya mutlak. Anjuran untuk berzikir itu dari tanggal 1 sampai tanggal
9. Yang berhukum secara mutlak. Artinya tidak ditentukan. Harus berapa? Silahkan perbanyak. Ba'da azan menjelang qomat, setelah sholat, dalam perjalanan, jadi nanti pulang ke rumah, setelah ini perbanyak zikir. Agungkan Allah dengan kalimat takbir, ya, tahmid, tahbir, alhamdulillah. Nah, kemudian apabila sudah masuk tanggal 10, 11, 12, 13, zikirnya tetap sama tapi berhukum muqayyad. Beda, hukumnya saja berbeda, tetap zikirnya sama. Ini yang dianjurkan. Jadi yang banyak berpuasa, yang kemudian perbanyak zikir. Yang tidak bisa tadi puasa memperbanyak, cukup di tanggal 9 saja boleh. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Karena di hari-hari ini tidak ada yang lebih Allah cintai. Karena kita sedang berada di hari-hari yang mana amalan-amalan kita sangat Allah cintai. Selain dari puasa, zikir, kemudian memperbanyak sedekah. Kalau ada keluarga kita yang rajin puasa, sedekahin dia makanan. Kenapa? Biar kita dapat pahala puasanya. Saudara-saudara kita dulu. Setelah itu apalagi? Sedekah makanan. Selanjutnya, kalau bisa menghatamkan Quran. Makanya kata para ulama, kalau kalian hatamkan Quran di 10 terakhir Ramadan, maka hatamkan Quran di awal 10 Zulhijjah. Sama. Nah, yang kita kurang pelayanan itu khususnya di Zulhijjah. Karena mungkin pengetahuan, motivasinya kurang. Yang banyak motivasi itu di bulan Ramadan. Padahal 10 terakhir cuma 1 malam. Nah, di Zulhijjah ini dari 1 sampai tanggal 10, Masya Allah. 4. Yang kelima, apalagi sesuai dengan yang di Quran surat Al-Fajr tadi, yang di ayat ke-4-nya, jangan biarkan malam itu berlalu saja. Maksudnya, kalau di 10 terakhir Ramadan kita hidupkan dengan beritikaf, makanya kata para ulama, di awal 10 Zulhijjah, hatamkan Quran dan hidupkan juga sholat malamnya. Jangan sampai tidak sholat malam. Jadi ada 5 anjuran. Puasa, zikir, sedekah makanan kepada orang yang berpuasa, terutama keluarga kita. Kemudian apa lagi? Hidupkan dengan sholat malam. Kemudian yang keempat, kalau bisa hatamkan Quran. Tidak bisa hatam, sedapatnya. Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan Ramadan itu 3 kali hatam. Kalau Ramadan 1 bulan 3 kali hatam berarti 10 hari sekali. 10 hari sekali. Nah ini 10 awal Zulhijjah. Ayo kita hatamkan Quran. Yang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Sedapatnya. Nah ini yang dianjur-anjurkan oleh para ulama. Nah kita sedang berada di bulan-bulan yang mulia. Yang memang sangat Allah cintai kalau kita beramal. Maka cara kita menyikapinya sama kayak bulan haram tadi. Bagaimana? Semakin banyak perintah kita kerjakan, semakin banyak larangan kita jauhin. Karena kalau misalnya kita taat dengan 2 hal ini, kita sama-sama dapat pahala. Dari sholat kita dapat pahala, dari jauhin larangan juga dapat pahala. Maka sempurnalah ibadah seorang beriman itu kalau dia beribadahnya dalam 2 hal ini. Kalau dia beramal ma'ruf nahi mungkar. Makanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik suku, sebaik-baik bangsa, siapa dia? Yang bertakwa. Makanya cara hidup yang lebih baik, konsep hidup yang terbaik, yaitu dengan 1 kata, takwa. Sebaik-baik cara hidup, sebaik-baik beramal. Jadi kalau misalnya ibu bapak, ada saudara-saudara yang tinggalnya sangat jauh dari perkotaan, yang sangat minim dengan kajian-kajian seperti yang kadang-kadang kita ikutin, mungkin suatu saat dia nanya, Pak, saudaraku, kalian kan kalau di kota tuh banyak kajian. Tolong berikan saya amalan-amalan yang didapat dari kajian-kajian itu. Yang kalau amalan itu membawa saya masuk ke sorga. Saya sarankan, Pak, tidak usah banyak-banyak kasih amalan. Suruh kasih amalan takwa aja, udah. Cukup bertakwa. Jangan dikasih amalan-amalan yang kadang-kadang mereka mau ngobrol aja tidak sempat lagi. Dikasih amalan zikir hari Senin 1000. Hari Selasa 2000. Hari Rabu 3000. Hari Kamis 4000. Terus ditingkatkan 1000. Udah ndak sempat ngomong sama suami lagi, Bu, kalau udah zikirnya kayak itu. Udah ndak sempat lagi. Senin 1000 coba. Diajak ngobrol karena belum sampai 1000 tadi. Kecapean, kebanyakan. Mending standar aja. Perintah kerjakan, larangan jauhin. Allah loh yang jamin. Iya kan? Cukup simple seperti itu. Banyak-banyak zikir tapi masih bermaksiat.
Banyak-banyak zikir tapi masih tidak teguran dengan tetangga. Tapi kalau misalnya standar yang pada umumnya saja, perintah kerjakan, larangan jauhin, yang jamin Allah, yang punya surga kan Allah. Allah kasih amalan yang kira-kira tidak membebani. Islam itu tidak membebani, standar tapi masuk surga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita, sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan besar, bersedekah, berkurban, berhaji, dan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.